Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siribere di channel Encode Security. Teman-teman, pada video tutorial kali ini, kita akan melakukan konfigurasi terhadap satu buah router, di mana router ini dengan brand Cisco ya. Ini adalah Cisco router, di mana router ini akan kita konfigurasi, nantinya akan berfungsi sebagai internet gateway. Oke, apa yang akan kita lakukan pada video tutorial kali ini? Sesuai dengan topologi yang sudah saya tampilkan di sini, kita akan melakukan konfigurasi terhadap router gateway ini, di mana router gateway ini pada interface GI00 ya 0/0, interface ini akan terhubung dengan router gateway yang ke arah ISP, teman-teman. Nah, kita akan melakukan konfigurasi interface ini sebagaimana yang tertulis di sini, IP-nya adalah IP DHCP client. Berarti interface ini akan kita set sebagai DHCP client, di mana jika di dalam konfigurasi DHCP client, router ini melalui interface GI00 akan melakukan request IP address ke router gateway yang mengarah ke ISP. Jadi IP daripada router ini adalah IP yang sifatnya dynamic. IP yang sifatnya dynamic itu akan diassign secara otomatis oleh router gateway. Nah, ini adalah hal yang pertama yang kita lakukan. Lalu, jika memperhatikan topologi yang sudah tergambar di sini, pada interface GI0/3, di mana interface ini akan kita jadikan sebagai interface terang, maka di dalam konfigurasi pada interface ini, kita akan melakukan konfigurasi VLAN 100 untuk manajemen, VLAN 2 untuk switch karyawan, VLAN 3 untuk switch boss, dan VLAN 4 untuk satpam. Oke, teman-teman, ada 4 buah tagging VLAN yang akan kita config pada interface GI03. Nah, setelahnya, kita akan melakukan konfigurasi lagi pada interface GI0/2, di mana interface ini akan menghubungkan router gateway dengan router IT yang ada di bagian bawah ini, teman-teman. Nah, interface 02 ini akan melewatkan VLAN 101, di mana VLAN 101 ini adalah VLAN untuk manajemen perangkat-perangkat yang ada di sini. Nah, VLAN manajemen ini sebenarnya gini, teman-teman. VLAN manajemen ini fungsinya adalah agar saat kita terhubung atau setidaknya dari router gateway, kita bisa mengakses seluruh perangkat-perangkat ini. Di sini ada switch, di sini ada router, di sini ada switch lagi, di sini juga ada switch, masing-masing segmennya ada switch. Maka melalui VLAN manajemen ini, kita bisa melakukan manage terhadap perangkat-perangkat ini. Setelah konfigurasi pada interface GI00, GI02, dan GI03 sudah kita lakukan semua, maka kita juga akan melakukan konfigurasi NAT. NAT itu adalah Network Address Translation. Kenapa perlu kita lakukan konfigurasi ini? Karena kita menggunakan IP private untuk masing-masing segmen LAN. Nah, IP private ini tidak di-routing secara langsung ke internet. Itulah kenapa kita perlu melakukan konfigurasi NAT pada router gateway. Tujuannya adalah supaya host yang terhubung melalui VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 itu bisa mengakses internet. Untuk VLAN 100 dan VLAN 101, di mana alokasinya adalah untuk VLAN manajemen, itu tidak perlu kita lakukan NAT, teman-teman. Itu gunanya hanya untuk manage terhadap perangkat switch yang ada di belakang daripada router gateway ini. Oke, teman-teman. Kalau penasaran, ayo kita ikuti video ini. Teman-teman tonton sampai habis, supaya akhirnya teman-teman jadi tahu bagaimana melakukan konfigurasi terhadap sebuah router Cisco sampai dengan router tersebut bisa online dan mengakses internet. Terlebih dahulu teman-teman jangan lupa subscribe channel Encode Security. Jika teman-teman merasakan video-video yang ada di dalam channel itu bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat yang sama
seperti yang teman-teman rasakan. Oke, kita langsung melakukan konfigurasi ya teman-teman. Baik, di sini saya sudah buka. Ini ada router gateway ya. Router ini saya sudah masuk. Nah, teman-teman, di sini ada sistem configuration dialog ya. Jadi biasanya sebuah router Cisco atau setidaknya sebuah perangkat Cisco, baik itu switch maupun router, jika dia dalam kondisi baru, maka ketika kita pertama kali melakukan konsol terhadap perangkat itu, maka akan muncul sistem configuration dialog. Nah, kita teman-teman bebas ya. Jika memilih yes, maka teman-teman memilih untuk melakukan konfigurasi itu saat ini. Tetapi jika memilih no, berarti konfigurasi untuk basic initial configuration itu bisa kita lakukan nanti teman-teman. Oke, jadi untuk mempersingkat video ini, saya akan memilih no. Lalu kita enter teman-teman. Kita tunggu, routernya akan melakukan load. Sip. Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, saat ini kita ada dalam posisi user exec mode. Pada mode user exec mode, kita tidak bisa melakukan perubahan konfigurasi apapun terhadap router ini. Apa yang bisa kita akses pada saat kita ada di level user exec mode, kita hanya bisa melihat atau view only user terhadap konfigurasi apa yang sudah ada di dalam router ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk melakukan konfigurasi seperti yang ada di dalam topologi yang saya sudah jelaskan di awal tadi, teman-teman, maka terlebih dahulu saya sarankan teman-teman untuk melakukan konfigurasi security. Konfigurasi security agar tidak sembarangan orang bisa masuk mengakses mode configuration. Begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Perhatikan komen-komen yang saya ketikkan di sini. Sini kita ketik enable, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik lagi config ya, configure terminal. Lalu kita enter. Nah, setelahnya kita masukkan komen enable secret. Nah, teman-teman sebenarnya ada dua pilihan ya. Kita bisa juga menggunakan enable password. Begitu ya teman-teman. Tapi saya sarankan kita menggunakan atau teman-teman menggunakan enable secret. Kalau saya secara pribadi ketika saya mengkonfigur sebuah perangkat Cisco, baik itu router maupun switch, saya lebih cenderung menggunakan secret. Nah, kenapa? Jika kita menggunakan enable password, saat kita melakukan show running config untuk melihat konfigurasi apa yang sudah ada di dalam sebuah perangkat Cisco, maka password yang kita masukkan itu telanjang, teman-teman. Misalnya kita ketik Cisco 123, maka ketika kita show running config, password itu akan kelihatan. Itu tidak disembunyikan atau tidak dienskripsi. Nah, berbeda jika kita menggunakan enable secret, teman-teman. Password Cisco 123 saat kita melakukan show running config itu tidak terbaca sebagai Cisco 123, tetapi dia akan terbaca sebagai kata yang tidak bisa kita baca karena itu sudah dienkripsi, teman-teman. Nah, supaya lebih jelas, saya menggunakan secret dan teman-teman lihat perbedaannya ya. Enable secret. Saya kasih passwordnya adalah Cisco 123. Cisco 123. Oke, saya enter. Lalu saya ketik N. Setelah itu saya ketik write. Write ini adalah perintah untuk kita menyimpan konfigurasi yang barusan saja kita lakukan. Kita enter. Oke, router sudah selesai melakukan proses save ya. Sekarang coba kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi tentang enable secret atau enable password. Show running config. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat karena saya menggunakan enable secret bukan enable password,
maka password yang di sini Cisco 123 yang ini itu tidak lagi terbaca sebagai Cisco 123 teman-teman. Tetapi dia berubah menjadi kombinasi huruf kapital maupun huruf kecil ya dengan angka dan simbol. Karena itu apa? Password itu sudah di-encrypt oleh sistem daripada router ini. Nah, tentu dengan password yang sudah dienkripsi, tentu akan lebih secure ya, akan lebih aman teman-teman. Oke, kita tinggalkan bagian ini. Itu adalah cara kita melakukan melakukan konfigurasi password ya, password terhadap router, di mana saat kita ada di dalam mode user exec mode, begitu kita masuk ke dalam privilege exec mode, kita perlu memasukkan kredensial, kita perlu memasukkan password. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke topologi. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi untuk interface GI00. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa interface ini akan kita konfigur sebagai DHCP client. Artinya interface ini nanti akan melakukan request ke router gateway agar router gateway mengassign sebuah IP address untuk router gateway ini. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita kembali ke sini, kita ketik config T, ya. Teman-teman bisa singkat seperti ini atau bisa menuliskan langsung ya, konfigur terminal seperti ini. Sama aja. Oke, kita enter. Lalu kita masuk ke interface GI00. Kita ketik seperti ini. Interface GI0/0. Oke, kita enter. Terlebih dahulu kita berikan description-nya. Description link to internet. Kita enter. Lalu kita masukkan komen DHCP-nya ya. IP address DHCP. Oke, kita enter teman-teman. Nah, karena router ini baru pertama kali kita konfigur, secara default, perangkat Cisco, baik itu switch maupun router, jika baru pertama kali kita melakukan konfigurasi terhadap router atau perangkat itu, maka kita perlu mengenable interface yang akan kita konfigur. Karena secara default, interface ini dalam posisi disable teman-teman, atau di shutdown. Nah, maka kita perlu mengaktifkannya. Komennya adalah kita ketik no shutdown. Oke, kita tunggu. Seperti biasa, pasti akan muncul notifnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini interface GI00 change state to up. Nah, jadi sekarang posisi interface GI00 itu sudah dalam kondisi aktif. Nah, berikutnya karena kita sudah mengkonfigur IP address DHCP yang ini, maka kita lihat pada log yang ketiga ini bahwa interface GI00 itu sudah dapat IP, teman-teman. Sudah di-assign IP berapa? 173.23180.18. Oke. Jadi sebenarnya untuk konfigurasi pada interface GI00 sebenarnya udah selesai, teman-teman. Kalau kita konfigurasinya hanya untuk assign sebuah IP. Nah, tapi teman-teman, kita kembali ke topologi. Kalau kita lihat dari topologi kita ini, bahwa semua LAN-LAN ini, LAN ke karyawan, LAN ke bos, atau LAN ke satpam, ataupun yang ke arah IT, semua akan kita NAT ke arah interface GI00. Maka, supaya kita tidak bolak-balik, kita perlu melakukan konfigurasi NAT pada interface GI00. Kita harus define konfigurasi NAT outside, karena setiap traffic yang datangnya dari arah LAN itu akan ditranslasi keluar oleh interface GI00. Oke, kita kembali. Kita tambahkan konfigurasinya apa? IP NAT outside, teman-teman. Kita tekan enter. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masukkan command N.
Kenapa kita N? Karena konfigurasi terhadap interface GI00 sudah selesai teman-teman. Cukup sampai di situ saja. Oke, jangan lupa setiap kali kita melakukan perubahan konfigurasi atau penambahan konfigurasi, kita tuh harus ketik write untuk menyimpan konfigurasi itu. Sip, konfigurasinya sudah tersimpan. Kita kembali ke topologi teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi terhadap interface terang ya. GI 0/3. Nah, kalau sesuai topologi, interface GI03 ini memuat ada 4 buah VLAN. Karena ada 4 buah segmen. VLAN 100 itu adalah segmen untuk manajemen perangkat-perangkat switch dan router. Sorry, hanya perangkat switch di sini. Lalu, untuk VLAN 2 itu untuk ke arah LAN karyawan. VLAN 3 untuk ke arah LAN bos, dan VLAN 4 itu ke arah satpam, teman-teman. Artinya, kita akan mengkonfigurasi 4 buah VLAN pada interface GI03. Config terminal. Oke. Lalu kita masuk ke interface GI0/3. Nah, karena kita akan mengkonfigur sebuah interface VLAN, ya, sebuah interface VLAN, caranya agak sedikit berbeda, teman-teman, jika kita mengkonfigurasi ini pada sebuah router. Nah, jika pada sebuah switch, kita langsung mengetikkan VLAN, lalu ID VLAN, maka pada router, kita harus mendefine VLAN-VLAN itu menjadi sebuah sub interface. Oke, cara kita melakukannya, perhatikan ya teman-teman. GI03.100. Oke, kita kasih description-nya terlebih dahulu. Ini adalah VLAN manajemen. Lalu, kita harus mengenkapsulasi encapsulation .1q berapa? 100. Sip. Selanjutnya apa? Kita harus assign IP address. IP address 192.168.11.1 255.255.255.248 karena dia menggunakan prefix /29. Oke, jika sudah kita enter. Oke, untuk VLAN 100 sudah selesai teman-teman kita konfigurnya ya. Lalu kita exit. Kita klik exit. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke step berikutnya. Kita akan memasukkan VLAN 2. Kita akan mengkonfigurasi VLAN 2. Oke, kita ketik interface GI0/3.2. Description-nya apa? LAN karyawan. Jangan lupa kita encapsulation terlebih dahulu. Setelahnya kita assign IP address 10.0.1.255.255.255.0. Kita enter. Jika sudah, kita ketik. Oh, sebentar. Ini harus kita tambahkan. Harus kita tambahkan konfigurasi NAT langsung di sini. Kenapa? Karena ini adalah segmen yang harus bisa mengakses internet. Oke. Perintahnya adalah IP NAT inside. Kita enter. Sip. Kita ketik exit. Kita konfigur VLAN selanjutnya. Interface GI0/3.3. Description-nya LAN bos. Lalu kita encapsulation interface-nya, sub interface-nya. .1q3. Setelahnya kita tambahkan IP address-nya teman-teman. 10.0.1.1.255.255.255.0. Oke, kita tambahkan IP NAT inside. Sip. Untuk interface VLAN 3 sudah selesai. Kita ketik exit. Kita lanjutkan ke VLAN 4. Interface GI0/3.4. Kita tambahkan description-nya. Ini LAN atau satpam aja ya. Satpam. Oke, kita encapsulation dulu sub interface-nya. .1q4. Lalu kita tambahkan IP address 10.0
.2.1.255.255.255.0. Setelahnya jangan lupa tambahkan NAT-nya. Oke, kita enter. Oke, untuk konfigurasi 4 buah VLAN, 3 buah VLAN untuk LAN karyawan, LAN bos, dan satpam sudah selesai, dan 1 VLAN untuk VLAN manajemen terhadap interface GI03 sebenarnya sudah selesai kita lakukan, teman-teman. Oke, kita ketik N dulu, lalu kita simpan dulu konfigurasinya. Teman-teman, di sini kan skenario-nya kan seperti ini. VLAN 2 ini kan untuk karyawan. Saya mau agar host yang ada di LAN-nya karyawan ini mendapatkan IP secara otomatis. Begitu juga dengan di segmennya bos dan di segmennya satpam. Artinya, 3 buah segmen LAN ini harus kita buatkan DHCP server pada router gateway, karena semua LAN ini atau semua host yang ada di sini itu akan menggateway di router gateway yang ada di sini, teman-teman. Oke, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi IP DHCP server, IP pool-nya ya, teman-teman. Sip, kita kembali. Kita kembali ke sini. Kita ketik lagi config T. Oke, kita tambahkan IP DHCP pool. Nama pool-nya apa? Kita buat pool untuk LAN karyawan dulu ya. LAN karyawan. Oke, kita enter. Kita define network-nya. Network-nya berapa? 10.0.0.0. Lalu kita kita tambahkan subnet-nya. 0. Lalu selanjutnya apa? Kita harus mengkonfigurasi default root-nya. Default root 10.0.0.1. Enter. Terakhir, kita harus menambahkan DNS server. DNS servernya apa? 173.23.180.1. Nah, jika teman-teman sambil mengikuti video ini sambil melakukan konfigurasi juga, maka IP DNS server ini sesuaikan dengan IP DNS server yang teman-teman punya ya. Jadi tidak harus sama dengan IP yang saya gunakan. Karena tentu IP kita berbeda-beda ya. Teman-teman mungkin IP-nya akan berbeda dengan IP yang saya gunakan. Jadi teman-teman boleh menggunakan IP DNS server yang teman-teman punya. Oke, setelah memasukkan ini kita enter. Sip. Untuk LAN karyawan, kita sudah berhasil membuat IP DHCP pool-nya. Sekarang kita akan lanjut, kita ketik exit dulu. Kita akan membuat IP DHCP pool untuk LAN bos. Kita ketik IP DHCP pool. Nama poolnya apa? LAN bos. Sip, seperti biasa kita define networknya 10.0.1.0. Subnet mask 255.255.0. Setelahnya kita define default root 10.0.1.1. Oke. Kita enter, lalu kita define lagi DNS server. IP-nya sama seperti yang saya gunakan di atas. Sip, untuk LAN kedua sudah selesai. Kita ketik exit. Setelahnya, kita tambahkan lagi untuk satu segmen LAN yang ke arah satpam. IP DHCP pool. Namanya apa? Satpam. Oke, kita enter. Kita define networknya 10.0.2.0. Subnet mask 0. Lalu kita define default root 10.0.2.1. Kita define DNS server 173.23.180.1. Oke, kita ketik N dulu, lalu kita simpan dulu konfigurasinya. Oke, selanjutnya teman-teman, apa yang perlu kita tambahkan lagi? Kita perlu mengexclude IP yang digunakan untuk gateway daripada semua LAN yang ada. Contoh, kita punya 3 buah LAN ya, VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Dia kan masing-masing ini punya IP gateway-nya. IP default root-nya itu adalah 10.001, 10.011, 10.021.
itu harus kita exclude teman-teman. Harus kita keluarkan dari rank IP pool yang akan di-assign router secara otomatis ketika ada user yang terhubung dan melakukan request IP. Oke, bagaimana cara kita melakukan itu? Kita config, masuk ke konfigurasi, lalu kita ketik begini, IP DHCP exclude address. Nah, 10.0 10.0.0.1. Oke, kita enter. Lalu ini kita ganti menjadi 1.1 untuk LAN yang kedua. Lalu ini kita ganti menjadi 2.1 untuk LAN yang ketiga. Sip. Untuk excluded address sudah selesai kita configure. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi access list. Access list ini kita butuhkan apa? Kita harus mengkonfigur access list terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita membuat konfigurasi NAT inside untuk mendefine bahwa LAN ini keluar atau di NAT ke arah interface yang mengarah secara langsung ke internet. Oke, kita lakukan saja supaya tidak bingung ya teman-teman. Oke, kita akan kita ketik komen seperti ini. Access listnya apa? Coba kita tanya ya, kita ketik tanda tanya. Oke, kita harus mendefine ID daripada access list ini. Nah, karena kita sebelumnya belum mendefine access list, maka kita mulai saja dari angka 1. Access list 1, lalu kita tambahkan komen permit. Oke, kita masukkan IP apa? IP network dari setiap LAN yang ada. Jadi karena kita punya 3 LAN, maka kita harus buat 3 permitnya. Oke, untuk GI0, 3 ya. Access list 1 permit 10.0.0.0, lalu terakhirnya 0.0.0.255. Oke, cukup dengan komen seperti ini, kita enter. Sip, kita tambahkan untuk access list yang kedua. Access list, ID-nya berapa? 2. Kita tambahkan permit, lalu 10.0.1.0, 0.0.0.255. Kita enter. Lalu kita tambahkan untuk LAN yang ketiga, access list 3, permit 10.0.2.0, 0.0.0.255. Sip. Access listnya sudah selesai kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat IP NAT. Komennya seperti ini teman-teman. IP NAT inside. Oke. IP NAT inside. Mana yang kita harus mendefine LAN mana yang mau kita NAT. Maka kita ketik source list. Nah, source list ini hubungannya apa? Coba kita tanda tanya. Nah, hubungannya adalah dengan access list yang kita buat sebelumnya. Oke, karena kita buat, teman-teman masih ingat, kita buat 3. Di mana 3 access list ini memiliki ID 1, ID 2, dan ID 3. Oke, maka di sini kita tambahkan source listnya itu 1. Lalu kita define interface NAT-nya. Interface GI 0/0. Oke, lalu kita tambahkan komen overload. Nah, teman-teman kalau kita baca atau kalau kita terjemahkan komen ini, IP NAT inside. Oke, kita akan melakukan NAT terhadap apa? Source list 1. Nah, di dalam source list 1 itu sudah ada satu ring IP atau satu blok IP. Oke, kita NAT-nya lewat mana? Kita NAT-nya lewat interface GI. Sip. Oke, setelah sudah sampai di overload, kita tekan enter. Nah, kita melakukan hal yang sama untuk 2 segmen LAN yang lain. Oke, kita ketik IP NAT inside source list 2 interface GI 0/0 overload. Tambahkan satu lagi IP NAT inside source list 3 interface GI 0/0 overload. Sip. Oke, untuk konfigurasi 3 buah LAN, 3 buah segmen LAN, konfigurasi NAT-nya sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya apa yang kita lakukan?
Pertama, kita harus mendefine IP name server. Lalu yang kedua, kita harus mendefine IP default root daripada router ini. IP name server. Name server kita arahkan ke router gateway 173.23.180.1. Sebenarnya IP name server ini teman-teman lebih kepada begini. Ketika ada request dari LAN, maka router ini akan menggunakan IP address itu untuk resolve. Misalnya contoh, ada satu host mau mengakses ke Google. Nah, router ini kan tidak tahu Google itu ada di mana. Maka dia akan menanyakan IP ini, 173.23.180.1. Dia akan menanyakan IP ini untuk menanyakan letak Google itu di mana sih? Gitu. Nanti router akan memberikan respon terhadap request itu. Jadi, konfigurasi ini fungsinya itu ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, kita enter. Selanjutnya kita akan masukkan konfigurasi root ya, default root daripada router ini. IP root 0.0.0.0. Ini IP ini adalah IP yang digunakan untuk ngeroot ke arah internet ya teman-teman. Lalu kita ketik lagi 0.0.0.0. Lalu lewat mana? Lewat 173.23.180.1. Nah, teman-teman kalau kita baca, ya, kalau kita baca terjemahkan konfigurasi ini atau komen ini, maka artinya apa? Kalau saya mau ke internet, ini, ya teman-teman, IP ini, kalau saya mau ke internet lewat mana? Gateway-nya adalah lewat IP ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah, kita tekan enter. Sip. Sampai di sini konfigurasinya. Coba kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah konfigurasi yang kita lakukan untuk 3 buah segmen LAN ini sudah berhasil? Dan apakah klien yang ada di LAN sudah bisa mengakses internet? Ayo kita buktikan sendiri. Jika belum, nanti kita akan lakukan evaluasi kembali konfigurasi-konfigurasi apa yang sudah kita masukkan. Dan kita akan melihat apa yang kurang dan nanti akan kita tambahkan kemudian. Sip, kita ketik N dulu. Lalu kita ketik write. Jangan lupa setiap kali kita melakukan perubahan atau penambahan konfigurasi, setelahnya kita harus mengetikkan write teman-teman. Supaya apa? Konfigurasi tersebut tersimpan di dalam sistem daripada router. Oke, kita coba ping ke Google dulu ya teman-teman. Ping google.com. Sip, teman-teman bisa lihat ping ke Google, ya, ping ke Google itu sudah replay teman-teman. Jadi tanda seru kalau di router Cisco, di perangkat Cisco itu tanda seru artinya paket yang kita kirim itu berhasil mendapatkan respon atau replay lah ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang itu kan kita hanya melakukan komen ping google.com. Artinya sebenarnya yang melakukan ping ini adalah IP di interface yang mengarah langsung ke internet. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita melakukan ping dengan source. Dengan source menggunakan IP gateway daripada 3 buah LAN yang sudah kita konfigur sebelumnya. Oke, kita ketik ping google.com. Lalu kita tambahkan komen source 10.0.0.1. Ini adalah IP gateway dari VLAN 2 ya, untuk LAN yang ke arah karyawan. Kita enter. Oh, oke. Teman-teman, begitu kita melakukan ping dengan source IP gateway daripada interface yang mengarah ke LAN, kita mendapatkan invalid source address, IP address not on any of our app interface. Artinya apa? Router ini tidak menemukan IP yang kita define sebagai source di interface yang up. Nah, sekarang coba kita lihat ya teman-teman ya. Apakah interface VLAN 2, 3, dan 4 itu sudah up atau belum? Oke, show IP interface brief. Kita enter. Wah, teman-teman. Jadi wajar ya kita mendapatkan respon seperti ini dari router. Kenapa? Ternyata interface ini masih down, teman-teman. Dia posisinya masih belum aktif. Tadi kita lupa. Kita lupa menambahkan komen no shutdown pada interface GI03. Oke, sekarang kita configure. Kita masuk config terminal. Kita tambahkan interface GI0/3. Oke, kita tambahkan komen begini, no shutdown. Oke, kita mengenable interface masternya.
interface master trunk yang ini. Karena jika ini sudah aktif, secara otomatis sub interface-nya juga pasti akan aktif. Nah, coba kita buktikan ya teman-teman. Oke, sekarang saya ketik N, lalu kita masuk show IP interface brief. Sip, teman-teman bisa melihat bahwa interface gigabit Ethernet 03 itu sedalam kondisi up. Nah, secara otomatis sub interface-nya juga berubah menjadi up. Sip, oke. Sekarang coba kita lakukan tes ping lagi ya, seperti yang tadi. Ini ping Google dengan source IP untuk VLAN 2. Enter, teman-teman bisa lihat konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, kita coba segmen yang lain ya, 1.1. Oke, ini replay juga. 2.1. Sip. Teman-teman, untuk 3 buah segmen LAN, VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4, itu sudah berhasil mengakses internet. Oke, simpel ya teman-teman. Sederhana, tidak sulit teman-teman. Mungkin hanya jika teman-teman adalah baru menggunakan CLI ya, atau ya mungkin baru, ya sebenarnya saya katakan bahwa melakukan konfigurasi terhadap sebuah router Cisco itu tidak sulit teman-teman. Mungkin karena kita mungkin terbiasa dengan GUI ya, kita terbiasa dengan GUI, itulah kenapa begitu kita menggunakan CLI, sepertinya terlihat berat. Tapi itu saya sarankan kepada teman-teman, perlu faktor pembiasaan. Saya juga seperti itu teman-teman, begitu bertemu dengan perangkat baru, bertemu dengan teknologi baru, maka perlu kita biasakan terlebih dahulu, sampai akhirnya begitu itu terbiasa, maka tidak akan terlihat sulit teman-teman. Oke, untuk interface terang, GI03 sudah selesai kita konfigur. Sip. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi GI02. Nah, kalau di sini sesuai dengan topologi, maka skenario-nya adalah GI02 ini merupakan sumber internet terhadap router IP. Oke, sambil kita melakukan konfigurasi ke arah router IP, kita juga melewatkan satu VLAN manajemen, yaitu VLAN 101. Oke, bagaimana kita melakukan itu? Ayo, kita ketik config terminal, kita masuk ke interface GI0/2 teman-teman. Nah, kita tambahkan description-nya terlebih dahulu. Description ini to IP. Oke. Nah, kita tambahkan IP point to point. Jadi, kita cukup membuat IP point to point antara ini dengan ini, router gateway dengan router IP, supaya IP itu digunakan oleh router IP sebagai gateway untuk menuju router gateway yang di sini. Oke, kita define saja IP address-nya. IP address 10.0.3.1. Saya memilih untuk menggunakan IP/30 saja. Maka subnetnya akan jadi seperti ini. 255.255.255.252 karena dia /30. Oke, kita enter. Sip. Seharusnya untuk konfigurasi IP pada interface G02 sudah selesai teman-teman. Nah, tapi jangan lupa, kita butuh mengonlinekan interface GI02. Kenapa? Karena GI02 ternyata adalah interface yang menjadi sumber internet bagi router IP. Nah, berarti apa teman-teman? Kita perlu mendefine konfigurasi NAT pada interface GI02. Bagaimana kita melakukannya? Kita tambahkan komen IP NAT inside. Sip. NAT inside. Nah, jika sebelumnya ketika kita mengkonfigurasi IP untuk sebuah segmen LAN, kita akhirnya menambahkan konfigurasi DHCP pool. Nah, tapi pada konfigurasi ini, pada bagian ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi DHCP server atau DHCP pool. Kenapa? Karena kita akan set IP pada router IT ini itu dengan mode statik, teman-teman. Jadi, tidak perlu kita membuat atau menambahkan konfigurasi DHCP server untuk segmen itu. Oke, teman-teman, cukup seperti itu. Hanya mungkin karena kita membutuhkan NAT, ya, kita harus melakukan NAT, maka kita perlu melakukan akses permit, teman-teman, dan menambahkan konfigurasi NAT inside-nya. Oke,
Kita exit dulu. Kita masuk ke access list, ya. Access list 4. Tadi kita buat 1, 2, 3 ya, untuk 3 buah segmen yang ada di interface GI03. Access list 4, kita tambahkan permit. Kita masukkan IP-nya 10.0, IP network ya. 10.0.3.0 0.0.0.255. Oke, sudah kita tambahkan. Kita tambahkan konfigurasi NAT-nya. IP NAT inside. Inside-nya dari mana? Source list. Source list. ID-nya berapa? 4. Oke. Lalu kita NAT kemana? Kita NAT ke interface GI 0.0. Lalu kita tambahkan komen overload. Oke. Jika sudah, kita tekan enter. Sip. Seharusnya sudah selesai, teman-teman. Oke. Coba sekarang kita coba testing ya. Ini kita end dulu. Lalu kita ketik command write. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, setiap kali kita melakukan perubahan konfigurasi, jangan lupa memasukkan command write supaya konfigurasinya tersimpan. Oke, coba kita testing ke google.com. Source-nya dari mana? Source-nya dari IP point to point antara router gateway pada interface GI02 dengan router IT ya. Maka source-nya itu adalah 10.0.3.1. Ini adalah IP gateway-nya. Kita cek apakah dia sudah bisa mengakses internet. Oke, belum bisa. Kenapa? Karena interface GI02 belum kita aktifkan. Sip, kita masuk ke config T, interface GI0/2. Nah, kita tambahkan komen no shutdown. Sip, kita end, kita write dulu. Sip, ini interface-nya sudah up. Lalu kita coba ping google.com source 10.0.3.1. Sip, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Hasilnya bahwa segmen IP point to point antara router gateway dengan router IT itu sekarang sudah bisa melakukan ping ke internet. Sip, harusnya konfigurasi kita sudah berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, kita perlu menambahkan nih untuk interface GI02, kita perlu menambahkan VLAN 101. Kenapa? Karena VLAN 101 ini itu akan diteruskan melalui jalur cabling yang sama, jalur interface yang sama, agar perangkat yang ada di sini bisa di-manage melalui router gateway. Oke, coba kita tambahkan ya teman-teman. Kita config T, kita ketik interface GI0/2 dot berapa? VLAN-nya tadi 101. Nah, lalu kita tambahkan description terlebih dahulu. Description adalah VLAN mgmt aja, mgmt underscore IT. Enter. Jangan lupa kita encapsulation dulu. Encapsulation berapa? 101. Setelahnya, kita tambahkan IP address. IP address 192.168.12.1 255 255 255.255.2. Ini dia menggunakan prefix /29 T248. Kita enter. Kita end. Karena IP ini adalah IP manajemen, jadi kita tidak perlu melakukan NAT ya teman-teman. Kita tidak perlu melakukan NAT untuk segmen IP manajemen, karena itu hanya untuk manajemen perangkat saja. Dia tidak butuh internet. Sip. Coba kita write dulu. Kita simpan konfigurasinya. Oke teman-teman. Sekarang kita akan mengganti nama nih. Mengganti nama routernya. Kita sesuaikan dengan ini ya, yang di atas. Router gateway. Caranya apa? Kita masuk config T. Kita ketik hostname. Router underscore gateway. Kita enter. Sip. Kita end. Lalu kita simpan.
Oke, sudah berubah. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, sekali lagi kita akan melakukan pengetesan internet ya dari 4 buah segmen LAN. 3 buah segmen LAN yang ada di interface GI03 dan 1 segmen IP point to point yang ada di interface GI02, penghubung antara router IP dengan router gateway. Oke, ping google.com source 10.0.0.1. Oke, kita enter, save, replay. Kita ketik lagi, kita ganti source-nya 1.1, replay. Kita ganti lagi 2.1, replay juga. Kita ganti lagi, ini yang ada di interface GI02, 3.1. Sip, teman-teman, konfigurasi yang kita lakukan pada router gateway, ya, pada router gateway sesuai dengan topologi kita ini, itu sudah selesai kita lakukan, teman-teman. Semua segmen itu seharusnya sudah bisa mengakses internet. Buktinya apa? Ketika kita melakukan ping ke internet dengan source IP gateway di masing-masing VLAN, itu hasilnya sudah replay, teman-teman. Sekian saja tutorial part 1 ini, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan melakukan konfigurasi perangkat-perangkat lainnya. Nah, jika teman-teman mengalami kendala pada video ini, konfigurasi pada router gateway ini, silakan meninggalkan kolom komentar. Atau jika teman-teman punya pertanyaan, silakan juga ditinggalkan pertanyaannya pada kolom komentar. Nah, teman-teman, mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap semangat, bahwa CLI tidak susah, mengkonfigurasi router Cisco itu tidak susah, hanya perlu kebiasaan. Jika teman-teman merasakan video-video pada channel Encore Security ini bermanfaat buat teman-teman, maka bantu untuk subscribe channel ini, bagikan video-video bahkan channel ini kepada teman-teman yang lain, supaya akhirnya teman-teman yang lain juga bisa dapat merasakan manfaat yang sama yang teman-teman rasakan. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video tutorial part 2, di mana di dalam part 2 kita akan melakukan konfigurasi tagging pada main switch dan pada switch-switch yang lainnya, teman-teman. Sampai jumpa, tetap semangat, salam teknologi. Preview.